Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang revolusi Rusia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Negara Rusia terkenal dengan lahirnya paham komunisme. Paham ini yang nantinya akan menyebar ke seluruh dunia. Lantas, seperti apa sih keadaan pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Rusia. Latar belakang revolusi Rusia. Revolusi Rusia terjadi akibat kepemimpinan Tsar Nicholas II yang otoriter. Karena hal tersebut, maka muncullah persatuan kaum buruh, petani, dan tentara Rusia. Berdirinya Partai Sosial Demokrat (PSD) oleh George Plekhanov pada 1898 turut pula mempengaruhi jalannya revolusi. Akan tetapi, pada 1903, PSD terbagi menjadi dua aliran, yaitu Menshevik yang dipimpin oleh George Plekhanov dan Alexander Kerensky, sedangkan Bolshevik dipimpin oleh Vladimir Lenin, Leon Trotsky, dan Joseph Stalin. 1. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II. Peristiwa Minggu Berdarah atau Bloody Sunday yang terjadi di tahun 1905 turut menjadi pemicu kekecewaan rakyat terhadap Tsar Nicholas II. Peristiwa tersebut terjadi saat rakyat melakukan aksi protes meminta keadilan. Tapi aksi tersebut justru menewaskan sekitar 1.000 orang akibat baku tembak antara aparat keamanan dengan para demonstran. Bloody Sunday 1905 juga merupakan salah satu pemicu revolusi Rusia yang terjadi pada bulan Februari 1917. 2. Munculnya kelompok penentang Tsar Nicholas II. Perlakuan Tsar yang otoriter menyebabkan munculnya kelompok penentang Tsar Nicholas II yang beraliran liberalis dan sosialis, yaitu 3. Kekalahan Rusia dalam Perang Dunia I. 4. Terjadinya kesenjangan sosial. 5. Proses terjadinya revolusi Rusia. Revolusi Rusia terjadi dalam dua fase, yaitu 1. Revolusi Februari 1917. Revolusi pertama terjadi pada 23 sampai 27 Februari 1917. Revolusi ini terjadi karena Tsar Nicholas II menindak tegas aksi protes yang dilakukan rakyat Rusia di Saint Petersburg. Akibatnya, golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik bersatu melawan Tsar Nicholas II. Revolusi berhasil dengan keputusan turunnya Tsar Nicholas II dari kursi pemerintahan. Setelah itu, dibentuklah pemerintahan sementara dengan bentuk pemerintahan liberal yang dipimpin Alexander Kerensky. 2. Revolusi Oktober 1917. Revolusi kedua yang terjadi pada Oktober 1917 disebut juga sebagai revolusi Bolshevik. Revolusi ini terjadi karena adanya protes dari kelompok sosialis radikal kepada pemerintahan Alexander Kerensky yang dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin berhasil menggulingkan Alexander Kerensky. Sementara pada tanggal 7 Juli 1918, Kaisar Rusia Tsar Nicholas II beserta keluarganya dieksekusi mati dengan kejam oleh kelompok Bolshevik. Revolusi ini menjadi awal masuknya komunis di Rusia dan pada 30 Agustus 1922, Lenin membentuk Uni Soviet yang meliputi Pemerintahan Lenin kemudian digantikan oleh Joseph Stalin yang melakukan kebijakan
politik tirai besi yang mana banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet. Sehingga Uni Soviet menjadi negara komunis terbesar di dunia pada tahun 1922 sampai 1991. Pengaruh Revolusi Rusia. Revolusi Rusia memunculkan paham komunis yang tersebar di beberapa negara seperti Cina dan Vietnam. Di Indonesia, paham komunis pernah masuk dengan berdirinya Partai Komunis. Paham komunis diperkenalkan oleh orang Belanda bernama Henk Snevely yang lama tinggal di Rusia. Pada tahun 1914, Henk Snevely mendirikan Indische Soziaal-Demokratische Vereniging atau ISDV. Dengan organisasi inilah Snevely mengembangkan paham komunis terutama di kalangan buruh. Kemudian beberapa tokoh Sarekat Islam cabang Semarang antara lain Semaun dan Darsono terpengaruh oleh paham tersebut. ISDV berubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia. Nama ini kemudian berubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan share. Karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.